Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rindu menyaksikan kasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami melayani pekerjaan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang masih dalam perintisan. Dan itu sebabnya tempat ibadah kami pun masih kontrak, ya, belum milik. Dan karena jemaat pun masih terhitung sedikit. Dan dalam pergumulan kami, dalam perintisan pekerjaan Tuhan, yang menjadi utama kami memang jiwa-jiwa. Ya, kami rindu untuk membawa jiwa-jiwa, bahkan jemaat Tuhan yang sudah ada. Kami rindu membawa mereka kepada Tuhan. Dan menjadi pergumulan kami saat ini, yaitu sarana ibadah. Kami rindu beribadah di tempat yang lebih layak, yang lebih luas. Dan kami rindu tempat ibadah kami di ruko. Karena selain kami merasa aman juga dengan tempat yang agak luas, itulah kerinduan kami. Dan kami bergumul memohon kepada Tuhan yang empunya pekerjaan. Dia adalah Gembala yang agung, dan saya percaya bahwa Dia mengenal kerinduan kami sebagai hambanya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Dan itu sebabnya kami berdoa, kami bergumul, mohon Tuhan, kalau boleh kami punya tempat ibadah di ruko, sekalipun kami masih kontrak. Mungkin jangka panjangnya ya, kalau memang jiwa-jiwa sudah banyak, kami rindu miliki ruko. Itu menjadi doa dan pergumulan kami selama ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 1 bulan lah, kami memang sudah sampai pada titik rendah di mana tempat tinggal kami sekaligus tempat ibadah sudah habis waktu. Dan doa kami, Tuhan, kami belum ada persiapan yang penuh. Jangankan mau punya ruko, ya, mau kontrak di ruko, sedangkan rumah pun belum mencukupi keuangan kami. Dan kami berdoa, kami cuma berdoa, memohon kepada Tuhan, bergumul. Kadangkala tengah malam saat kami terbangun dari tidur, ingat kontrak rumah sudah mau habis, tidak ada jalan lain. Kami datang, duduk di kaki Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Yang menjadi keyakinan kami bahwa Tuhan yang punya pekerjaan, pelayanan. Dan kami berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan, yaitu tempat ibadah. Kami bergumul terus, mohon Tuhan, adakan tempat di mana jemaat dapat beribadah. Dan saudara, di satu saat ketika kami beribadah di satu tempat ibadah perintisan, saudara, kami menghadiri ibadah perintisan. Kami bertemu dengan seorang bapak yang ternyata Tuhan sudah berkati. Dia tidak tahu keadaan kami, tetapi saat itu dia hantar kami pulang, ya, karena satu jalan. Dia ajak kami ikut bersama-sama dengan kendaraannya. Dan dia antar sampai di rumah kami. Ketika sampai di rumah, dia bertanya, apakah rumah ini sudah jadi milik tante dan om gembala? Kami katakan belum, kami masih kontrak. Dan dia katakan, kapan mau berakhir? Ya, di akhir bulan ini. Ya. Saudara, saya pikirnya dia cuma bertanya. Kami jawab apa yang ada. Ya, apa adanya.
Ternyata saudara, ketika berulang lagi yang kedua kali, kami sama-sama ibadah di perintisan, ya, pelayanan perintisan. Saudara-saudara, bertemu lagi dengan Bapak ini. Dia katakan lagi, mari kita antar pulang sama-sama saja. Nah, di saat itu dia ketemu sampai di rumah kami, dia berkata bahwa tante dan om gembala gitu ya, cari ruko saja, pindah di ruko. Saya pikir ya cuma berbicara seperti itu ya biasa ya saudara-saudara. Ternyata 2 minggu kemudian bertemu lagi kami dengan Bapak ini. Dia katakan begini, Ibu, sudah 2 minggu saya menunggu, kenapa nggak ada berita ya, cari ruko saja dan pindah di ruko. Aduh, saya langsung berkata dalam hati, kok dia serius kayaknya ini. Ya, dia tanya kita seperti itu. Saya pikir cuma bertanya, saudara. Dan dia katakan sudah 2 minggu dia menunggu, nggak ada berita, ada ruko atau tidak. Ya, sudah dapat ruko atau belum untuk disewa begitu. Saudara-saudara, di situ saya langsung terdiam, mensyukuri ya kepada Tuhan, bersyukur Tuhan apa yang sedang dipikirkan oleh Bapak ini kami tidak tahu. Dia suruh kami cari ruko. Dan saudara yang kekasih, singkat kata, dia suruh seorang bapak yang kenal dengan kami, ya dekat dengan kami, dia katakan untuk mediasi supaya cari ruko buat kami. Saudara, dan singkatnya, ketika Bapak ini mencari ruko, dapat. Dan di saat itu dia katakan bahwa ada ruko untuk disewa dan 2 tahun. Harus 2 tahun. Waduh, dalam hati saya, Tuhan, saya nggak ada persiapan apa-apa ini untuk 2 tahun. Tapi Bapak ini katakan, sudah, terima saja. Saudara, ketika Bapak yang bertanya tadi pindah di ruko saja, saudara, dia katakan bahwa kalau sudah ada dapat ruko itu langsung dipanjar. Aduh, saya pikir berarti serius ini. Dan benar saudara-saudara, ketika ruko sudah ditemukan untuk disewa dan Bapak yang menjadi mediasi tadi, dia langsung adakan ya bercakap-cakap dengan pemilik ruko dan dia katakan bahwa kami mau sewa untuk 2 tahun. Saudara, langsung disampaikan kepada Bapak yang tadi menyuruh kami pindah di ruko dan dia langsung membayar setelah diadakan surat menyurat ya kontrak, saudara-saudara, kontrak ruko ini. Saudara-saudara, dan di saat itu saya seperti bermimpi. Saya tidak menyangka kalau Bapak ini benar-benar serius untuk memberikan kami sewa ruko. Saudara-saudara, kami langsung berkata, Tuhan, Engkau memang tidak pernah terlambat. Memang sebetulnya sudah sangat mendesak kami, tetapi kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami tidak mau bicarakan kepada siapa-siapa selain hanya kepada Tuhan. Dan benar saudara, memang pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di saat tuan rumah sudah mendesak, tuan rumah di mana kami tinggal sebelumnya, dia sudah katakan cepat transfer saja uang kontrak rumah. Kalau mau perpanjang, waduh kami belum siap. Dan puji Tuhan, Bapak yang tadi ini, dia seperti mendesak-desak, Ibu cepatlah pindah, cepat pindah. Dia nggak tahu memang sudah habis waktunya. Ya, sudah sampai pada titik di mana kami harus keluar dari rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi keyakinan saya selama ini, ya kami suami istri, sebagai hamba Tuhan, kami pegang firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga
Saudara-saudara, demikian pula kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup mengadakan segala sesuatu. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Puji nama Tuhan, saudara. Pertolongan Tuhan memang tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Ketika kami sudah pindah, memang sudah habis waktu. Puji Tuhan, saudara, yang menjadi kerinduan kami. Tuhan sudah dengar semuanya doa-doa kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah lewat kesaksian ini, kiranya saudara yang mendengarkan kesaksian saya ini, saudara juga diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah dalam Engkau ada, Yesus setia.